karya kami persembahkan Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan. Segala doa, segala karya, ku berikan, ku serahkan segenap, segala doa, segala karya ku berikan, ku berikan, ku serahkan,
sekali. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nama-Mu layak dipuji. Engkau layak beri segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Melampaui segala apapun Engkau Tuhan yang berdaulat atas dunia ini. Engkau yang mengontrol sejalannya sejarah. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Bahkan Engkau lebih besar dari pergumulan masalah dan problematik hidup manusia. Hari ini kami datang memuja Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala yang baik yang bersumber dari Tuhan. Dan sebentar teduhkan jiwa kami, untuk kami boleh mendengar pesan Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara Tuhan yang menjamah hidup kami, membaharui, memulihkan, menyembuhkan kami, membebaskan kami di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian, di dalam nama Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sungguh mengasihi Tuhan dan percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 3 hari yang lalu malam-malam ada foto WA seorang rekan hamba Tuhan usia 40 tahunan yang berapa kali khotbah di sini, ya, ada diisolasi di Wisma Atlet. Dan besok paginya, subuhnya jam 3 pagi, baru 1 hari beritanya, ternyata beliau sudah dipanggil pulang. Dan mungkin kalau ada yang suka hobi Facebook, soalnya sepanjang hari penuh dengan foto dia, ya, Facebooknya itu foto-foto dia muncul. Karena meskipun usianya masih muda, semua orang tahu ciri khasnya. Ya, jadi berapa kali datang ke rumah, sering ini ciri khasnya sudah tahu. Ya, bahwa begitu humoris, suka melawak, suka membawa suasana. Ya, jadi kebetulan ada dalam satu kelas yang sama dengan saya tiap malam. Ya, 40 tahunan lebih Tuhan sudah panggil dia. Tapi yang paling penting bukan usianya. Ya, Yesus 33 tahun. Tapi dampaknya dahsyat. Ya, orang pengen long lasting, orang pengen usia panjang, tapi nggak bawa dampak, nggak bawa pengaruh. Pendeta ini 43 tahun, 10 tahun lebih tua dari Yesus. Dan banyak orang, ya, banyak orang punya kesan, banyak orang punya pesan yang positif, yaitu muncul dari Facebooknya. Pertanyaannya, setiap kita punya pesan kehidupan, saudara. Misi hidup kita adalah membawa pesan kehidupan. Semua nabi-nabi, ya, bahkan pemazmur mengatakan di tangan Tuhan sudah tertulis hari-hari yang akan kita lewati. Ya, jadi satu kali di Chungguo di Tiongkok ada training pelatihan. Tapi hari itu pembawa trainernya itu seorang wanita, saudara. Biasanya laki-laki, tiba-tiba muncul seorang trainer wanita. Ya, semua peserta sudah siap semuanya, ini duduk di bangku meja dengan buku catatan dan sebagainya, udah siap. Tapi trainernya kok nggak langsung maju ke depan, kok nggak langsung ngomong, malah trainernya jalan-jalan, muter gitu ya, keliling semuanya, dikelilingin, manggut, senyum, muter, kemudian muter lagi. Mereka bingung, ya. Dari tadi muter, kan ceramah. Mereka kan lagi ikut training, ya, harusnya ngomong sesuatu. Apa pesan yang mau disampaikan? Apa message? Apa berita yang mau disampaikan? Saudara yang kasih Tuhan, kemudian setelah selesai muter-muter, ke depan. Hari ini saya sudah menyampaikan apa yang saya sudah persiapkan. Mereka bingung, gak ngomong apa-apa tuh orang, nggak cerita apa-apa, nggak ngajar apa-apa. Tapi perempuan itu mengatakan, trainer perempuan itu, saya sudah. Mereka bingung, lihat kanan kiri, apa yang dia sampaikan, apa yang dia berikan pada kita. Waktu dia tadi muter, itu ngapain? Saudara, rupanya ini kan lagi training business, ya, marketing dan sebagainya. Dan waktu lagi muter-muter, ternyata dia lagi promosi produk baru. Produk apa coba? Ada yang tahu? Hah? Barusan ada yang ngomong tuh. Lagi ngapain coba? Promosi produk baru apa?
Pintar sekali. Rupanya udah tahu kisahnya, ceritanya ya. Dia lagi biasanya nih kalau Pak Yoris ya ngomong ya, minyak wangi saudara. Jadi dia lagi promosi minyak wangi yang baru yang dia sudah semprotkan di seluruh tubuhnya, dan dia pengen tahu komentar gitu loh. Gak usah banyak ngomong. Hidup ini nggak perlu banyak ngomong. Banyak aksi aja, banyak tindakan, orang udah tahu pesannya. Nah saudara, pesan apa yang harus kita bawakan kepada dunia ini? Hari-hari ini dunia perlu shalom, dunia perlu harapan. Orang dicengkram oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan tentang apa yang akan terjadi pada hari depan. Ya, apalagi ada pesan, wah akan ada PSBB lagi, wah udah gempar semuanya, udah mulai komentar-komentar, bahkan tukang aja udah ngomongnya panjang-panjang, ya. Bisa komentar macam-macam gitu. Jadi semua komentar, setiap orang punya pesan, ya. Dan pesan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan kepada dunia ini cuma dua, damai dan harapan. Katakan bersama dengan saya, damai dan harapan. Membawa damai, memberikan pesan pengharapan positif, ya. Jadi auranya itu, orang nih ketemu sama kita 5 menit aja, 5 menit aja, ini udah tahu nih, ini auranya pembawa damai atau pembawa permusuhan, ya. Ini auranya di mana nih? Cara ngomongnya, tatap matanya, cara senyumnya udah ketahuan, ya. Ini mau bawa musuh. Begitu lihat orang asing, gede lagi, kelihatannya suka makan nih. Jangan-jangan jatah saya dimakan, marah kamu, udah gitu ya. Lihat loh, beda nih. Wah, ini teman makan nih, sama-sama hobi kuliner. Waduh, bisa mengasihkan nih. Ya, orang suka makan, kumpul sama orang yang suka makan, nggak ketakutan ya, malah bisa menikmati hidup. Jadi ada pesan yang harus disampaikan. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. Ini firman Tuhan hari ini, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu pesannya pesan damai, bukan pesan konflik, bukan pesan permusuhan, percederaan, perkelahian, ya. Jadi bawa pesan, berbahagialah, makarios, blessed be, diberkatilah, bahasa aslinya diberkatilah. Saudara pengen berkat, ini rahasianya. Kalau mau makarios, ya, kalau mau diberkati, blessed be the man. Siapa yang diberkati? Orang yang suka membawa damai, mengupayakan damai, mengusahakan damai, mengerjakan damai, menghasilkan damai, ya. Itu orang-orang yang akan diberkati, saudara. Jadi orang yang bawa musuh terus, gak akan banyak diberkati. Lihat ini musuhan, lihat ini musuhan, lihat ini gak suka, lihat itu benci, lihat ini keki, lihat ini ya, wah, gak akan diberkati deh. Tapi ketemu sama dia, hai, halo, hai, ya, kalau zaman dulu bisa cipika-cipiki, ya. Tapi zaman sekarang kan ada pembatasan, paling cuma begini, dan sebagainya. Orang yang diberkati itu orang yang suka damai. Dalam bahasa aslinya itu mengerjakan damai, mengupayakan kerja keras. Jadi damai itu bukan tiba-tiba. Damai itu harus diusahakan, saudara. Damai itu harus dikerjakan. Mau damai dengan istri, damai dengan suami, damai dengan anak, damai dengan orang tua, damai dengan tetangga yang ribut terus sama tetangga, damai dengan atasan, damai dengan bawahan, damai dengan relasi. Diupayakan, dikerjakan, diusahakan, dibikin gimana caranya supaya dia senang, ya, gimana, ya, diusahakan. Jadi orang yang diberkati, orang yang akan berbahagia itu orang yang suka damai, orang yang cinta damai, orang yang memproduksi damai, disebut anak-anak Allah. Jadi dalam dunia ini pilihannya cuma dua, saudara, ya. Dia itu pembawa konflik, pembawa masalah, pembawa keributan, atau dia begitu muncul, waduh damai nih, ya. Lihat langsung senyumnya, bukan sorot matanya, bukan bimolinya, bibir monyong 5 sentinya, ya. Wah, bukan, saudara. Apakah dia langsung adem. Begitu dia muncul, adem. Begitu dia muncul, panas. Kabur semuanya, ya. Jadi orang itu begitu muncul nggak usah ngapa-ngapain,
langsung orang udah tahu nih, ini bikin adem atau hawanya hawa panas. Yin yang pernah tahu nggak yin yang ya? Kalau filosofi Cungpo Tiongkok itu ada yin dan yang, panas dan dingin ya. Jadi ini pembawa damai, suka damai apa enggak nih? Apa yang dicari musuh terus. Saya ketemu orang ya, di mana-mana punya musuh, di kantor punya musuh, di rumah punya musuh. Saya lihat nih ya, sampai suaminya aja, ya dijubres-jubresin, diikat tangannya, diketok-ketokin kepalanya. Aduh, pergi keluar kota, dapat musuh baru. Bahkan pergi ke luar negeri diutus, punya musuh baru, saudara. Jadi orang itu hobinya cuma cari musuh terus. Di mana-mana dia punya musuh, ya. Memang dia spesialisasinya cari musuh, ya. Lihat dari sorot matanya, dari bibirnya, bahkan dari senyumnya pun, senyuman yang mengandung tipu muslihat, ya. Jadi orang ini selalu cari musuh di mana-mana. Jadi pilihannya cuma dua, pembawa damai, memberikan pesan pengharapan, atau bawa konflik. Tapi Yesus berkata berbahagialah, ya, orang-orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Kita disuruh menjadi peacemaker, bawa damai, hasilkan damai, produksi damai, ya. Dan orang yang menjadi anak-anak Allah yang membawa damai itu adalah orang yang akan dikenal sebagai anak-anak Allah, ya. Oh, ketahuan nih, dia suka damai, pantesan dia seperti bapaknya, Allah Bapa sumber damai sejahtera. Allah Bapa menghendaki perdamaian. Allah Bapa di surga ingin shalom, ya, salam sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah di dunia yang goncang hari-hari ini. Waduh, goncang luar biasa, ya. Di mana-mana terjadi suatu hal yang tidak bisa diprediksikan. Hari ini masih sehat, besok cuma pusing-pusing aja. Tiba-tiba masuk baru sehari sudah liau, mati, ya, meninggalkan dunia ini. Gak bisa diprediksi. Hari ini masih hahaha, baru aja kemarin telepon, ngobrol, baru aja kemarin ketawa-tawa, ya. Tiba-tiba hari ini udah lenyap begitu saja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dunia ini sungguh-sungguh perlu shalom, perlu damai. Dan di mana mereka cari damai? Mereka cari penghiburan. Karena apa? Stres, depresi, tekanan. Kenapa orang jadi stres? Kenapa orang jadi depresi, tekanan? Karena dunia penuh dengan saingan, ya. Bisnis saingan, kerja saingan. Bahkan ada orang yang menganggap pelayanan itu saingan, saudara. Ya, pelayanan dianggap sebagai kompetisi. Ya, berapa jumlah jemaat? Ya, berapa luas gereja? Dibanding-bandingin. Ya, dikompar, kemudian dikompetisikan, saingan. Ya. Jadi ada orang yang hawanya hawa bersaing terus, dan dia tidak suka damai, bikin konflik terus, menjadi sumber masalah. Dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan, muncul masalah baru, muncul konflik baru, ya, muncul musuh baru. Tapi kalau anak-anak Allah, dia produksi damai. Anak-anak Allah memiliki karakter seperti Bapa di surga, ya. Allah itu suka damai. Allah bahkan menghadirkan damai sukacita. Ya, buah roh yang pertama itu damai, ya. Jadi damai di hati, damai di bumi, damai di surga. Nah, jika kita tidak memiliki karakter seperti dia, bagaimana orang tahu bahwa kita anak Bapa di surga, ya? Jadi orang kalau musuhnya banyak di mana-mana, ini pertanyaan nih, ini anak Allah atau anak yang lain? Ya, ini pasti bukan anak, DNA-nya nggak sama, ya. Kemarin ada tes DNA karena dicurigai ini anak siapa. Ya, kok nggak mirip banget sama bapaknya, nggak mirip banget sama ibunya, nggak ada kesamaan, beda belas, semuanya beda. Kemudian diupayakan oleh keluarga besarnya dites DNA, memang bukan anaknya, ya. Jadi kita ngaku-ngaku anak Allah, tapi nggak mirip banget, ya. Ngaku anak Bapa di surga, tapi nggak ada miripnya banget, nggak suka damai, nggak ada sukacita, ya, nggak ada buah-buah rohnya, itu nggak ada karakter ilahi bablas. Ya, dari saudara yang kasih Tuhan, jadi serupa dengan segambar Tuhan. Kalau anak-anak Allah segambar dan serupa dengan Bapaknya yang di surga. Ya. Dan orang-orang dikatakan orang-orang tersebut adalah orang yang sudah menerima damai dengan Allah.
Damai dari Allah, peace with God, peace from God. Dapat damai. Bukunya Billy Graham yang pertama, dari Billy Graham, penginjil 9 umat, 200 juta orang lebih sudah mendengar khotbahnya langsung. Saudara, dia menulis buku yang pertama, Peace with God, damai dengan Allah. Jadi yang paling penting, orang yang mau damai itu ternyata harus damai dulu dengan pencipta. Karena pada dasarnya, karena dosa manusia, kita jadi seterunya Allah, kita jadi musuhnya Tuhan, ya. Kita takut kalau dekat-dekat, karena kita bermusuhan. Apa penyebabnya? Dosa. Dosamu, ya, dikatakan Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya. Jadi bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doamu, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan engkau, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu, segala pemberontakanmu, segala kejahatanmu, ya. Dan Tuhan buat jembatan. Kalau dari bumi untuk meraih surga dengan upaya agama-agama, mustahil manusia bisa berdamai dengan Tuhan. Maka jembatan perdamaian itu datang dari surga, ya. Datang, malaikat Tuhan datang mau pesan, anak yang kau lahirkan itu berilah nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yehosua Hosea, Allah sang penyelamat. Yesus itu jembatan dari surga untuk mengupayakan damai, ya, dengan mati di kayu salib bagi kita sekalian, ya. Jadi hanya orang yang sudah damai dengan Bapa di surga bisa damai dengan dirinya sendiri, bisa damai dengan orang lain, ya. Suka damai. Orang yang sangat hobi damai, bukan suka dengan konflik, keributan, masalah, cari musuh dan sebagainya. Jadi kalau orang ribut terus, sama siapapun ribut, nggak suka sama si anu, nggak suka sama si anu, pertanyaannya cuma satu, dia belum berdamai dengan Bapa di surga. Masih ada penghalang yang belum dibereskan. Orang yang belum damai dengan Bapa di surga, nggak ada damai di hati, ya. Karena nggak ada damai di hati, dia ribut, ya. Lihat Hina, lihat Yona, apalagi Daniel, jadi jengkel terus, musuhan terus, saudara. Jadi ada kalimat dari Hayden Robinson bunyinya demikian. Ini kalimat yang bagus. Tidak akan ada damai di antara negara. Negara-negara tidak bisa berdamai, perang terus, kayak Cungko sama Amerika ini, ya. Tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di dalam negara. Kalau negaranya sendiri tidak pernah damai, gak mungkin dia bawa damai dengan negara lain, ya. Tidak ada damai di dalam negara jika tidak ada damai di antara orang-orangnya, masyarakatnya, penduduknya. Jadi negara ini gak akan damai kalau penduduknya konflik terus, ya. Perang antar suku, ya, kemudian tawuran antar desa, antar RW, ya, antar kelurahan. Desanya goncang terus, konflik terus, maka negaranya juga akan konflik, saudara. Ya, tidak ada damai dalam orang-orang jika mereka tidak menyerahkan hidupnya kepada Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5, Yesus salah satu namanya, selain Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, dia juga disebut Raja Damai. Jadi saudara tidak akan memperoleh kedamaian kalau belum datang kepada Raja Damai, Prince of Peace, Pangeran Perdamaian, sumber damai sejahtera, ya. Jadi orang-orang yang disebut anak-anak Allah itu orang-orang yang menghasilkan damai, memproduksi damai, mengupayakan damai, ya. Ternyata ada orang-orang yang sudah damai duluan dengan Bapa di surga, ya. Kalau sudah damai dengan Bapa di surga, waduh, itu ada damai di hati, ya. Nggak suka ribut sama orang, nggak suka benci, dendam, kesumat sampai ke tulang-tulang, ya. Ya, waduh, sukanya damai, senangnya damai, hobinya damai, habitnya damai, ya. Jadi damai terus. Maka saya ada pendeta di Palangkaraya namanya Damai, Damai Cina, ketua BPD, ya. Sudah jadi damai karena paling, ya, di sini kita punya utusan namanya pardamaian, itu dalam bahasa sana. Pokoknya ada damainya, ya. Jadi orang itu rindu damai, ya. Gak suka ribut sebenarnya. Hanya iblis yang suka menciptakan keributan, permusuhan dan konflik, saudara. Jadi itu yang kedua, ya.
Nah, kita harus memiliki hati yang baru dan siap sehingga kita dapat menjadi damai sejahtera bagi orang lain, ya. Dengan perkataan, dengan tindakan dan sebagainya. Kolose 3 ayat 15 berkata, mari kita baca bersama-sama, ayatnya gede banget ya. 2, 3. Jadi wasit yang paling utama dalam hidup kita itu shalom, ya. Kalau mau berbuat ini, mau berkata ini, mau bertindak ini, kita udah pertimbangkan dengan akal budi. Kita sudah pikirkan matang-matang. Tapi kalau nggak ada shalom, jangan lakukan. Kalau nggak ada shalom, jangan bertindak. Kalau nggak ada shalom, jangan katakan. Jadi wasitnya itu ada shalom apa enggak? Saya mau melakukan ini, shalom nggak nih? Ada shalom nggak? Atau tiba-tiba kok muncul kegelisahan, nggak ada shalom, ya? Karena tanda-tanda bisa direkayasa. Kalau kita pakai tanda-tanda itu, tanda-tanda misalnya, oh ini buktinya nih, bahwa Tuhan berkehendak, itu bisa direkayasa, ya. Jadi bisa dibikin-bikin sama manusia. Tapi shalom tidak bisa direkayasa. Karena shalom itu sumbernya adalah Tuhan sendiri, Allah sumber damai sejahtera. Nah, orang-orang yang membawa damai dan harapan itu tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran Tuhan, ya. Membawa damai bukan berarti kita menghindari segala bentuk konflik, ya, dan mengesampingkan kebenaran yang harus diungkap. Kenapa banyak orang menghindar? Dia udah tahu kebenaran, ya, tapi takut mengungkapkannya. Jangan-jangan bahaya kalau saya ungkapkan, mengancam jiwa saya. Jadi banyak orang keep silent, diam aja. Meskipun udah tahu kebenaran, dia lebih baik diam, ya. Ya, saudara, tidak bisa. Orang yang bawa damai menghasilkan kebenaran, ya, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan manusia, ya. Tidak simpan kebenaran, dia ungkapkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membawa damai dan harapan itu perlu komitmen total, kesetiaan dan pengabdian kepada Allah, ya. Setia kepada Tuhan dan firman-Nya, setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun kita cuma cari nih, what the Bible says, apa yang Alkitab katakan, ya. Bukan apa yang orang dunia katakan, orang bijak katakan. Apa yang Alkitab katakan. Taat total, mentaati dan setia kepada kebenaran firman, ya, saudara. Nah, kita mau lihat salah satu figur, profil, contoh orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang suka damai. Alkitab berkata tentang seorang yang namanya Yusuf, tapi dipanggil Barnabas, ya, oleh para rasul, punya kehidupan yang berdampak dalam gereja mula-mula, ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, dan dia punya arti apa? Anak penghiburan, ya. The son of comforter, anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, dia jual ladangnya, miliknya itu, lalu duitnya hasil penjualan ladang milik kebunnya itu dibawa ke kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada semua yang membutuhkan, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa saja teladan yang kita bisa lihat dalam kehidupan Barnabas? Yang pertama, orang yang suka damai, orang yang membawa penghiburan, orang yang memberikan pengharapan pada orang lain. Itu orang yang murah hati, orang yang dermawan, ya. Bukan orang yang kikir, pelit, koret, kedekut, komplit, ya, udah kikir, koret, kedekut, pelit, super, ya, ya. Duit masuk cepat sekali, tapi duit keluar susah banget. Kalau mau ngeluarin duit dari dompet rasanya perlu berjam-jam. Tapi kalau mau masukin duit ke dompet, secepat kilat, ya. Duit masuk langsung blek, ya. Tapi kalau duit keluar, aduh, lama banget, ya. Nah, tidak demikian dengan Barnabas. Dia tahu kebutuhan jemaat mula-mula karena penganiayaan, musim gagal panen, mungkin, ya, sedemikian rupa terjadi kelaparan. Dia jual ladangnya, dia bagikan, ya. Jadi dia orang yang suka memberi, orang yang murah hati, ya. Dia, dan Alkitab mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi atau orang yang menerima? Orang yang memberi atau menerima? Kemarin seorang bapak udah menikah 40 tahun dengan istrinya, dan istrinya itu punya penyakit tremor. Ini terus nih, penyakit apa nih? Parkinson atau apa?
Gini. Pokoknya getar terus tangannya. Dan ibu itu pernah datang sekali ke sini. Ini terus, gerak terus, karena udah gak kontrol. Tapi tahun lalu dioperasi, dipasang alat di sini. Berapa senti itu ya? Yang bisa dikontrol pakai HP. Kemudian di sininya juga dipasang alat berapa senti, ya. Dan kalau dipencet HP-nya, langsung gerakannya berhenti. Ya, rupanya saraf di sini harus dikontrol pakai HP-nya. Hidupnya sangat susah, menderita, ya. Tapi dia tinggal di Bandung, Parahyangan, itu Bumi Parahyangan, gitu ya. Dia tinggal di Bandung sana, ya. Satu kali dia lihat ada sepatunya, kok udah jelek, ya. Mereknya, produknya Nike. Oh, ini sudah 10 tahun yang lalu. Zaman dulu Nike mahalnya minta ampun, ya. Mahalnya selangit, ya. Jadi udah 10 tahun nggak bisa dipakai, dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah. Nggak ada orang lewat. Itu perumahan elit tuh, perumahan mahal. Ya, kalau kontrak di sana setahun bisa hampir 100 juta. Bagus sekali, luasnya luar biasa, bagus sekali. Yang pintu gerbang dekat tol itu. Ada orang bilang, ada sepatu di tempat tong sampah si tuan rumah ini. Wah, mereknya Nike. Atau ini betul sepatunya mau dibuang, dari tempat sampah ya pasti dibuang. Karena ini mahal sekali. Begitu pembantunya lihat ini mahal, langsung diambil sama dia, pembantu rumah itu. Ini harganya sekian kok dibuang. Terjadi rebutan ramai. Jadi ibu yang buang sepatu itu keluar, ada apa? Rupanya itu ceritanya tadi, pembantunya sama orang yang lewat itu lagi rebutan sepatu yang sudah dibuang. Udah gini-gini, gak usah rebutan. Saya ada lagi yang dikasihkan ke orang itu, saudara. Kasih aja. Ternyata begitu orang itu gak lama kemudian, orang itu datang dengan 10 orang. Ya, orang kalau kami juga mau dong sepatu yang kayak tadi, sepatu yang itu merek Nike. Ya, ibu itu masuk ke dalam, dia hitung jumlah sepatunya tinggal 11. Jadi yang datang ada 10. Pas kan? Dikasihkan 10, sisa 1 untuk dia pakai kan? Dia ambil tuh. Diambil sepatu 10 dibagi-bagiin. Wah, kelihatannya udah selesai kan? Udah selesai. Besoknya datang lagi. Untung yang datang cuma 1. Terus ibu itu pergi ke Borma. Di sana di Bandung ada Borma itu ya. Ya kayak model apa namanya Borma itu ya. Dibeli sepatu biasa aja sih, bukan merek Nike, nggak ada merek Nike ya. Harganya cuma 95.000 rupiah. Cuma 95.000 rupiah. Dikasihkan ke orang itu ya, yang minta lagi. Besok datang ya, sepatu saya udah habis. Besok setelah itu dia belikan, dia bagi. Itu orang begitu terima sepatu, sukacitanya luar biasa, lompat-lompat, lari-lari, jalan kayak orang gila, dapat sepatu baru dari orang ibu ini tadi. Saudara tahu kisah ini? Pada waktu itu ibu ini mau pulang ke negara asalnya di Amerika, dia ceritakan di depan jemaat kurang lebih 300. Jemaat terinspirasi sampai nangis sekali. Kadang-kadang kita tidak bisa menikmati apa yang kita punya. Kita iri, sirik, dengki dengan orang yang lain. Itu orang bisa bersuka cita luar biasa. Terima sepatu harganya 95.000 aja bisa joget-joget ya. Nah kita ini gak pernah mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kadang-kadang itu saya merasa orang paling kaya ya. Kalau pas lagi pindahan ya. Setiap kali pindahan itu saya merasa diri sebagai orang paling kaya. Ternyata ada banyak benda-benda yang selama ini saya nggak hargai, ada di sini, semuanya itu tiba-tiba bermunculan benda-benda. Ya, kadang-kadang kita nggak mengucap syukur. Nah, apa yang ibu ini saksikan menginspirasi jemaat pas mau Natalan. Akhirnya mereka bikin gerakan sepatu, terkumpul hampir 3.000 uang. Sebenarnya cuma 2.200, tapi karena beli di Indonesia harganya bisa sampai dapat 4.000 sepatu, saudara. Orang bersuka cita, dibagikan ke ribuan orang dan 30 orang dari yang dibagi-bagi itu, yang di kampung-kampung itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gara-gara sepatu. 1 jiwa bertobat, surga bersuka cita. Apalagi 30 orang ya terima Yesus.
Suaminya bilang, saya menikah dengan istri saya udah 40 tahun. Belum pernah saya lihat. Meskipun masih ada penyakitnya harus dioperasi. Tadinya yang sebelah sini yang getar-getar, sekarang ganti yang sebelah sini yang getar-getar. Berarti harus dipasang lagi nih. Ya, alatnya tadinya dipasang sebelah sini, sekarang harus pasang lagi. Belum pernah saya lihat sukacitanya luar biasa hidupnya. Hidupnya penuh gairah. Hidupnya penuh dengan semangat luar biasa. Karena dia punya sukacita memberi, memberkati orang lain. Kenapa hidup kita nggak bersukacita? Karena kita cuma mau mengambil, menuntut, meraup, menimbun bagi diri sendiri. Coba pikirin orang lain yang sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini. Coba pikirin, ya. Berbahagia orang yang suka memberi. Kemarin saya mendengar rekan pelayanan yang saya sering pergi ke Kendari, kena ya diisolasi 14 hari. Langsung saya pesenin macam-macam obat-obat sumpo, apa untuk dia saya kirim ke sana. Saya ingin melihat sukacita dia dan melihat sukacita saya. Ya, coba belajar berbagi. Itu yang merupakan rahasia sukacita, saudara. Kalau saudara nggak pernah mengalami kebahagiaan, ya, belajar berbagi dengan orang lain. Kita cuma belajar ngambil, makanya nggak ada sukacita dalam hidup ini. Hanya ada 3 jenis manusia di dalam dunia ini. Manusia apa? Manusia iblis yang sukanya ngambil terus. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Hobinya cuma ngambil aja. Ketemu sama Yola, yang punya Yola diambil. Ketemu sama Vina, yang punya Vina diambil. Ya. Ketemu sama Daniel, yang punya Daniel diambil. Ketemu sama siapapun, apa yang saya bisa ambil dari dia? Disedot. Emosinya disedot, energinya disedot, dompetnya disedot. Itu orang gak pernah bahagia. Itu mirip dengan iblis. Ada yang disebut manusia insani, take and give. You kasih, gua kasih. You gak kasih, gua juga gak kasih. Ya. Kalau tadi just only take, hanya ambil. Kalau ini manusia umumnya ya, kamu memberi, saya beri. Kamu gak ngasih, ya saya gak ngasih. Tapi ada manusia ilahi, just only give. Kasih terus, kasih terus, kasih terus. Seperti Bapak, hanya memberi tak harap kembali. Ya. Bukan kasih ibu ya, kasih Bapak surgawi. Hanya beri, tak harap kembali. Ya, ini Yusuf tadi ya. Dia suka memberi, dia suka menabur. Maka dia menuai dalam kehidupan. Ada banyak orang ngarep menuai, tapi gak pernah menabur. Tabur terus. Ya, tabur kebaikan, tabur kata-kata positif, encouragement, tabur benih firman. Ya, tabur terus. Percayalah, orang yang suka menabur pasti akan menuai. Dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang, ya. Jadi belajar nabur terus, jangan terus ngambil, jangan terus nimbun. Ada orang nimbun terus sampai gudangnya digedein. Malam itu juga, kata Yesus, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Untuk siapakah hartanya itu? Hai orang bodoh. Jadi orang yang kerjanya cuma nimbun terus, beli tanah lagi, beli rumah lagi, beli lagi, nimbun sebanyak-banyaknya. Kata Yesus disebut orang bodoh, karena dia lupa investasi untuk hal yang kekal. Punya hati yang mengampuni. Orang yang suka damai itu nggak simpen dendam, kepahitan, kebencian, luka hati nggak disimpan. Ini jahat loh. Saulus itu menganiaya jemaat. Saulus itu membunuh mati Stefanus, melempari dengan batu, memimpin penganiayaan sampai ke Damaskus, seret orang-orang dari rumah. Tuhan dianiaya sedemikian rupa, saudara. Gak ada orang curiga sama dia, orang gak mau terima dia. Ya, jadi begitu dia bertobat, sudah 2 tahun di tanah Arab, memberitakan Injil di tanah Arab, waktu pulang ke Yerusalem, orang curiga, penganiaya jemaat kok muncul, orang jahat ini muncul, gak ada yang mau terima, karena orang takut. Jangan-jangan dia cuma teknik nih, taktik nih, jangan-jangan ini cuma penyamar nih, penyusup, ya, mau cari rahasia, gak ada yang mau terima. Tapi Barnabas, anak penghiburan, dia sengaja menjemput, dikatakan demikian ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut. Tukang aniaya, orang jahat, yang bikin Stefanus diaken pemimpin rohani. Di antara 5.000 jemaat itu ada pemimpinnya 7 selain rasul-rasul.
dibunuh sampai mati, tiba-tiba masuk bergabung, ya, karena mereka tidak dapat percaya. Ini nggak bisa dipercaya nih, jangan-jangan penyusup nih, penyamar nih, ya. Tetapi Barnabas menerima dia, membawanya kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan di tengah jalan. Tuhan berbicara dengan dia, bagaimana keberaniannya mengajar di Damaskus, di Damsyik, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada banyak orang merasa tertolak, ya, karena perbuatan di masa lalu. Gak ada orang yang mau terima dia. Ada nabi keluar dari penjara, orang benci semuanya, orang takut semua karena kejahatannya luar biasa. Tapi seorang wali kota Kristen mengundang dia makan malam, ya. Waduh, semua orang takut berjumpa dengan dia. Ini wali kota malah undang makan malam, ya. Selesai makan malam, selesai bubar pulang. 6 bulan kemudian wali kota itu ketemu sama sang nabi. Nabinya manggil, wali kotanya bingung, siapa kamu? Saya lupa, wali kota kan ngurusin seluruh jemaat, seluruh ini ya penduduk. Aduh maaf, saya lupa, siapa ya kamu ya? Udah 6 bulan sih. Bapak dulu satu-satunya orang yang mau terima saya. Semua orang benci, semua orang takut, semua orang nggak mau saya jebolan dari penjara, saya melakukan kejahatan besar. Tapi Bapak ajak makan saya, kemudian setelah ajak makan, Bapak cerita tentang Yesus, menantang saya terima Yesus supaya hidup saya berubah. Malam itu saya terima Yesus, dan sejak itu hidup saya berubah lagi. Saya bukan orang jahat lagi. Saudara, penerimaan mengubah sebuah kehidupan, ya. Saulus yang tadinya merasa ditolak, tidak ada yang mau terima, orang curiga dan takut sama dia, dirangkul sama Barnabas, diterima sama Barnabas, diberi tempat pelayanan sama Barnabas. Saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang perlu rangkulan penerimaan, ya. Dunia selalu menolak orang-orang yang negatif, tapi Yesus cinta orang berdosa. Yesus Allah benci dengan dosa, tapi Yesus terima orang berdosa dan cinta orang berdosa. Dunia perlu penerimaan hari ini. Dunia menawarkan penolakan, ya. Sedangkan yang dibutuhkanlah penerimaan. Bayangkan Mahatma Gandhi di Afrika Selatan, ya, lagi bergumul dengan negaranya India, ratusan juta orang, perang terus. Tiba-tiba dia baca Injil, penuh pengharapan. Dia hafal seluruh khotbah Yesus, Matius 5 sampai Matius 7, hafal di luar kepala. Tiap hari baca Injil terus. Malam itu dia udah siap baju putih, celana hitam, baju putih. Besok pagi dia mau ke gereja, karena dia berkata inilah jawaban bagi India, ini solusi bagi India. Ada 3.400 sekte, 3.400 kelompok-kelompok masyarakat India, kasta. Ya, kita cuma belajar 5 kasta. Faktanya ada 3.400 kasta di India. Yang paling besar, yang paling hina, kasta Dalit itu hampir 400 juta orang. Itu udah kayak sampah, diinjek-injek, ya. 400 juta orang itu ditolak di masyarakat. Ini jawaban, seneng banget. Jadi dia pergi menuju gereja, akhirnya bilang, sorry, ini gereja khusus untuk kulit putih, bukan untuk orang kulit berwarna seperti kamu. Nyak kamu, pergi sana. Sejak hari itu Mahatma Gandhi tidak pernah menginjakkan kakinya ke gereja lagi. Dia berkata, I love Jesus, but I don't like your Christianity. Because your Jesus, your Christ, and your Christianity not same, difference, very very different. Saya cinta Yesus, tapi saya tidak suka Kristen. Karena Yesus dan Kristen sangat-sangat berbeda, ya. Karena orang Kristen tolak dia sampai mati. Saudara tahu, sampai mati. Pahlawan kemerdekaan India itu, Mahatma Gandhi, di sakunya cuma ada 2, Injil dan gigi palsu. Jadi hartanya cuma 2, Injil dan gigi palsu. Kan rontok semua tuh giginya, ya. Jadi kalau makan harus dipakai. Itu gigi hanya dipakai kalau lagi makan, bukan dipakai kalau lagi pakai. Dipakai kalau lagi makan, saudara. Jadi itu hartanya, saudara. Kalau seandainya gereja saat itu tidak menolak dia, bayangkan India zaman sekarang. Gara-gara ahimsa, gerakan ahimsa tanpa kekerasan yang digelindingkan oleh Gandhi, India merdeka, saudara. Dan itu dasarnya adalah Alkitab. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Gandhi adalah hidden Christian, orang Kristen yang tersembunyi. Ya, dia tidak pernah mengaku dirinya Kristen, tapi dia sangat-sangat cinta sama Yesus. Dan ternyata di surga itu nggak ada yang orang beragama. Yang di surga hanya ada orang yang cinta Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya. Ya, nah, saudara, terakhir, ya, anak-anak Allah itu ternyata dia adalah orang yang memuridkan. Ya, jadi Barnabas memuridkan Paulus. Dia muridkan Paulus, bukan hanya mengampuni, tapi diterima, dimuridkan, sehingga akhirnya Rasul Paulus menjadi orang yang paling besar dalam sejarah kekristenan. Ya, the greatest worker in the New Testament, kata Martin Luther. Ya, pekerja terbesar dalam Perjanjian Baru, pelayanannya dahsyat, tulisannya separuh dari Perjanjian Baru adalah tulisan dari Paulus. Gara-gara siapa? Barnabas. Ini potensinya hebat nih. Orang ini punya potensi hebat. Ada banyak orang menganggap orang punya potensi sebagai saingan dan ancaman. Wah, bahaya nih, bisa jadi saingan saya nih, harus saya singkirkan, harus saya cepat-cepat singkirkan. Gimana cara menyingkirkan dia? Ya. Tapi kalau orang yang suka damai, wah, ini orang punya potensi nih. Wah, ini bisa jadi pemimpin hebat nih. Ya. Jadi saya mau tanya nih, kalau saudara guru lebih senang punya anak goblok atau anak pintar? Kalau saudara orang tua lebih senang punya anak yang goblok atau yang pintar? Pintar. Ya, pintar. Kalau guru senang anak yang pintar atau yang goblok? Pintar. Coba kalau saudara guru, anaknya udah diajarin sampai 200-300 kali, nggak bisa terus. Mungkin jengkel ya. Jadi kita ini, panggilan kita memuridkan segala bangsa. Kita adalah murid Yesus, kita disuruh memuridkan orang. Jadi kalau saya lihat murid-murid saya, orang-orang di bawah saya lebih hebat dari saya bangga. Bukan takut, bangga. Kalau di sini ada profesor, doktor, segala macam, justru bangga. Yang lebih hebat, punya potensi, yang punya prestasi, yang hebat-hebat. Ya, gara-gara COVID, saya kembali lagi ke masa lalu. Seorang jemaat di sini ngajarin saya nonton film, dan pilihan saya bukan film yang lain, film silat. Kembali ke masa lalu waktu SD, SMP. Kenapa? Di perguruan-perguruan silat itu ada pelajaran-pelajaran yang dahsyat, saudara. Saya teringat sama Kopingho lagi. Saya teringat silat, film-film silat yang berapa itu, ya, panjang itu. Ternyata ada nilai-nilai kehidupan. Ya, seorang guru yang hebat ingin murid-muridnya lebih hebat lagi, diajarin ilmu sebanyak-banyaknya. Barnabas berhasil mensukseskan dan memuridkan Paulus. Karena tadinya Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Paulus, sekarang berubah menjadi Paulus dan Barnabas. Dia the first, and Paulus menjadi the first dan Barnabas menjadi the second. Orang kedua, rela membiarkan orang lain lebih hebat. Ya, nggak iri, nggak sirik, dengki dengan keberhasilan, sukses. Dunia hari ini kena penyakit SMS, senang melihat orang sukses dan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ya, kalau lihat orang lebih berhasil rasanya susah. Kenapa sih dia sukses? Kenapa sih muncul terus? Ya, apalagi suksesnya ditampilin terus di Facebook. Waduh, bikin panas. Ya, kenapa panas? Ya, karena Tuhan gak punya anak emas. Hari ini giliran Tuhan memberkati dia, besok giliran saudara. Amin. Saudara, jangan iri, jangan sirik dengan sukses dan keberhasilan orang lain. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, bergembiralah dengan orang yang bergembira, menangislah dengan orang yang menangis. Barnabas sukses memuridkan. Ya, kenapa? Karena Tuhan ingin lewat amanat agung setiap kita punya rindu, ya, memuridkan orang lain, punya hati yang memuridkan, bersedia membimbing sesama agar bertumbuh secara rohani dan makin serupa dengan Kristus. Jadi mantan mahasiswa saya di Tasik dan di Bandung, kalau mereka panggil saya di Facebook selalu suhu, ya, saya dipanggilnya suhu koan. Udah koan suhu lagi, ya, kurang ajar. Padahal saya kan guru mereka, ya, tapi dipanggilnya ko itu kan kakak, ya. Kenapa? Karena beda katanya. Kalau guru yang lain kan, waduh, kayaknya berwibawa, jaim banget. Tapi kok mau bareng-bareng sama kita, tidur bareng kita di tempat, kemarin waktu tidur di mana coba? Di suku Arafah gitu, kita tidur di lantai, saudara. Hanya ditutup pakai dus-dus semuanya. Waduh, tidur sama babi-babi berkeliaran di depan. Aduh, mengerikan sekali, ya. Saudara, mau bareng-bareng. Jadi kita hidup bersama-sama dengan mereka,
Dan kemudian kita bertumbuh bareng-bareng dengan mereka, bukan orang yang berbeda, saudara. Jadi Paulus diterima luar biasa oleh Barnabas dan berhasil menjadi murid yang hebat. Jadi kenapa? Karena nggak ada sirik, karena nggak ada dendam. Coba kalau gara-gara kamu Stefanus mati ya, giliran kita bunuh dia, wah balas dendam. Nggak akan muncul seorang yang namanya Paulus yang hebat dalam sejarah kekristenan. Hari ini sekali lagi kita membawa pesan damai dan harapan. Ya, mari berbagikan pesan damai, bagikan pesan damai. Dunia yang lagi konflik, dunia yang lagi ketakutan, dunia yang nggak punya harapan, bagikan pesan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Oh haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. menguasai hatimu. Hari ini datang pada Raja Damai. Hanya Dia yang bisa memberikan shalom, damai, sukacita abadi dalam hidupmu. Bawa segala kegelisahan, ketakutan, kebencian, dendam, kepahitan dan luka hati kepada Sang Raja Damai. Firman Tuhan Yesaya 26 ayat 3 dan 4, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia gunung batu dan perisai kita yang maha besar. Mari kita terus datang menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan Sang Raja Damai. Maka damai sejahtera-Mu akan mengalir seperti air laut, seperti gelombang laut, seperti sungai yang terus memancar dan mengalir sepanjang hari hidupmu. Kiranya damai sukacita Tuhan memerintah dalam hatimu, dalam hidupmu. Dimanapun kau berada, hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja damai dalam hidupmu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan masalah pergumulan, masalah berat, beban dalam hidupmu, datang pada Yesus, serahkan bawah kakinya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau tahu kegelisahan kami hari-hari ini. Engkau tahu kekecewaan, kekhawatiran dan kecemasan kami hari-hari ini.
tapi kami mau datang kepada Engkau, Sang Raja Damai, sumber damai sejahtera, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal. Engkau yang mencurahkan damai sejahtera-Mu, tercurah berlimpah-limpah dalam hidup kami, supaya kami boleh berdamai dengan Tuhan. Hanya orang yang sudah berdamai dengan Tuhan bisa berdamai dengan sesama. Karena itu kami mohon shalom Tuhan mengalir, curahkan damai-Mu Tuhan, curahkan damai-Mu Tuhan, sehingga kami boleh membawa pesan kehidupan yang berisikan shalom, damai, dan pengharapan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa dan cuma Tuhan dalam pergumulan, supaya mereka boleh bangkit bersama dengan Yesus. Dia adalah Sang Raja Damai yang memberikan damai yang kekal. Kami berdoa supaya damai Tuhan memerintah dalam hidup kami, menguasai hidup kami, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak Allah yang membawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Seorang pembawa damai adalah seorang pemurid, dan murid selalu suka belajar. Minggu ini kita akan mulai SMK, saya murid Kristus via Zoom, ya, jadi virtual. Nanti diumumkan. Jadi saudara belajar kelas 201, seri pertumbuhan dan kedewasaan rohani, ya. Kalau kemarin kan dasar iman itu sudah 101. Sekarang 3 kali pertemuan saja, jam 7 malam, ya, gratis. Saudara belajar kebenaran firman, supaya nggak jadi orang Kristen yang terus kerdil, ya, kanak-kanak rohani, tapi terus bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi karena mulai minggu ini saya berharap, dan di rumah, ya, di rumah saudara masing-masing, saudara nggak usah pokoknya dengerin aja sambil matikan, kan nggak ketahuan gitu, ya. Jadi pokoknya langsung aja Zoom aja, saudara bisa dengerin lagi santai jam rumah, seminggu sekali aja belajar jadi murid Yesus, supaya kita bisa memuridkan orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, ya. Firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Telah dibuka kembali kelas 201 tentang kedewasaan rohani. Kelas ini dimulai pada tanggal 15 September 2000. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan yang ketiga, dapat memberikan persembahan melalui layanan edisi di lantai 1. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa malam pada 17 September 2020 pada pukul 7 malam dan akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Alki. Telah dibuka kembali kelas 201 tentang kedewasaan rohani. Kelas ini dimulai pada tanggal 15 September 2020 pada pukul 7 malam dan akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko atau Saudara Fernando. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC Perhimpunan Kedudukan Jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati.
informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih diberikan pada hari ini. Saya cuma minta untuk berkenan. Hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih itu kata kasih setiamu dalam kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan selalu ada dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami boleh ada duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memproteksi, melindungi kami. Malaikat-Mu Tuhan memagari setiap langkah hidup kami ya Bapa. Tuhan pagi hari ini kami bersatu hati, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Dengan musibah yang ada saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan atas kami sekalian ya Bapa. Biar Tuhan kasih setiamu turun Tuhan atas negeri ini, atas bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan ya Bapa. Biar negeri ini Tuhan boleh pulih ya Bapa. Kami bebas untuk melakukan setiap aktivitas kami ya Bapa. Terlebih Tuhan kami bebas Tuhan untuk datang di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kasih setiamu Tuhan terus ada di dalam negeri ini, dalam bangsa ini ya Bapa. Engkau berikan hikmat kepada pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah, di kota maupun di pelosok tanah air sekalipun Tuhan. Kasih dan anugerah hikmat turun atas kehidupan mereka dalam memimpin negeri ini ya Bapa. Biar Tuhan kasih setiamu juga turun atas kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan, hati yang bijaksana ya Bapa. Proteksi hidup mereka Tuhan. Pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan dalam memimpin bangsa ini ya Bapa. Biar mereka boleh membawa pelita-Mu Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan. Setiap orang boleh melihat kasih dan terang Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Roh takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan kami serahkan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih Tuhan juga terus ada dalam kehidupan mereka. Tuhan mau pakai setiap kami anak-anak-Mu, hamba-Mu dan gereja-Mu Tuhan boleh menjadi terang di dalam negeri ini ya Bapa.
pelitamu Tuhan terus menyala dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa, sehingga bangsa negeri kami Tuhan boleh melihat Tuhan dalam setiap kami anak-anakmu, gerejamu Tuhan, ada terang Kristus di dalamnya ya Bapa. Mereka boleh Tuhan datang di dalam terang itu Tuhan, dan mereka boleh melihat keselamatan yang dari Tuhan ada dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anakmu yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau terus pulihkan mereka, Engkau terus jamah mereka ya Bapa. Biar Tuhan mereka juga boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Mujizat-Mu terus ada dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka ya Bapa. Biar mereka kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mereka tetap hidup di dalam kemuliaan Tuhan, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kasih-Mu terus melingkupi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ambil pelayanan Tuhan sepanjang hari ini. Dan hamba-hamba-Mu ya Bapa, proteksi Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan membawa dampak bagi setiap jemaat yang dilayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kami. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi kami ya Bapa, menuntun kami untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari sekarang siang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, murid sejati, prajurit radikal dan sahabat Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan di surga. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadilah berkat kemanapun Tuhan memutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan kasih Tuhan katakan